Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan hari ini adalah menunggu dengan taat. Setelah kematian Saul, banyak orang mengira Bapak Ibu bahwa Daud akan menggunakan kesempatan ini untuk menjadi raja atas Israel. Namun demikian Bapak Ibu, lewat bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Daud bukanlah pribadi yang berambisi. Daud bukanlah pribadi yang memanfaatkan situasi. Walaupun ada kesempatan, namun ternyata Bapak Ibu, Daud tidak menggunakan kesempatan itu sebagai aji-aji mumpung. Yang dia lakukan Bapak Ibu ketika dia melihat bahwa terjadi kekosongan kepemimpinan di Israel, dia bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya secara logika Daud bisa saja memanfaatkan kesempatan ini, karena dia sebelumnya telah dinubuatkan, telah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Sebenarnya sah saja kalau dia berkata bahwa inilah kesempatan bagi saya untuk menjadi raja. Maka sah saja kalau Daud berusaha untuk kemudian merebut tahta kekuasaan yang saat itu sedang kosong. Namun luar biasanya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Daud mencari kehendak Tuhan. Dia menunggu waktu Tuhan dengan sabar. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya, di situ kita melihat bahwa Daud tidak memimpin seluruh Israel ternyata. Bahwa ternyata dia hanya menjadi raja atas satu suku, yaitu Yehuda, bukan atas seluruh Israel. 7 tahun lamanya Bapak Ibu, Daud menjadi raja atas satu suku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran apa yang bisa Anda dan saya dapatkan dari hal ini? Yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu dari hal ini adalah hati-hati dengan segala ambisi Anda dan saya. Bapak Ibu, banyak kekacauan yang muncul di dalam rumah tangga, di dalam dunia pekerjaan, di dalam pelayanan, oleh karena kita tidak mampu mengendalikan ambisi kita. Berambisi bukan sesuatu yang salah. Namun demikian Bapak Ibu, jika ambisi itu yang kemudian mengambil alih kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, maka itulah yang menjadi berbahaya. Itulah yang mengacaukan rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Itulah yang menghancurkan semuanya. Dari hal ini Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa Anda dan saya perlu seperti Daud, menyingkirkan, menyampingkan ambisi, dan mencari kehendak Tuhan, dan taat pada segala keputusan Tuhan. Walaupun barangkali keputusan Tuhan itu terasa tidak nyaman. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk menunggu waktu Tuhan. Nantikan waktu Tuhan itu dengan sabar, maka semuanya akan indah pada waktunya. Inilah yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia digerakkan bukan oleh ambisinya, tetapi dia digerakkan oleh kehendak Tuhan.
atas hidupnya. Dan dia melakukan kehendak Tuhan itu dengan setia. Daud berdoa sebelum mengambil segala keputusan. Hari ini sudahkah Anda berdoa? Tatkala Anda hendak ke kantor, tatkala Anda hendak memutuskan segala sesuatu, tatkala Anda hari ini sedang bergumul dengan pasangan hidup, sudahkah Anda berdoa dan mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh? Lakukanlah segala sesuatu bukan berdasarkan ambisimu, tetapi carilah kehendak Tuhan dengan ketaatan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar firman-Mu, dan kami rindu supaya kami digerakkan bukan oleh ambisi kami, tapi kami digerakkan oleh kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh tunduk taat kepada segala keputusan-Mu dengan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan supaya kami tidak dikuasai oleh ambisi kedagingan kami, tapi kami boleh dikuasai oleh Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu hari ini, biarlah mereka boleh membawanya di hadapan-Mu, dan biarlah mereka boleh digerakkan oleh kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.